Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan meskipun dengan dipertemukan hanya suara saja gitu. Dan mungkin tampilan dalam layar Anda. Di sini kami satu kelompok, saya sendiri Hiban Hamdan Andillah sama Ustadz Epen Ahmad Sapaat dan Salsabila Nurrohmah akan menerangkan tentang etika dalam bisnis syariah. Mata kuliah praktek perbankan dan bisnis syariah. Diawali saja. Yang pertama yaitu tentang etika bisnis. Nah, sudah kita ketahui bahwa etika ini berhubungan erat atau hampir sama dengan moral ataupun dengan akhlak. Nah, dalam pengertiannya etika asal dari bahasa Latin yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau juga bisa disebut dengan moral. Dari bahasa Latinnya mores dan yang berarti sama kebiasaan. Atau juga dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak, bentuk jama dari huluk yang berarti budi pekerti atau karakter. Dalam kamus Webster berarti karakter yang istimewa atau sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seorang kelompok atau institusi. Nah, jadi etika di sini yaitu tentang moral, akhlak gitu, karakter, tabiat, dan yang sama seperti itu. Nah, lalu etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas. Nah, jadi etika di sini yaitu etika tentang bagaimana kita bersikap gitu dalam berbisnis gitu. Dalam berbisnis dalam pandangan moral, dalam pandangan akhlak gitu, dalam tabiat pada manusia ya, harus sesuai gitu dengan apa yang sesuai dengan hukumnya gitu atau dengan aturannya. Di Islam sendiri itu aturannya jelas gitu, Al-Quran dan Sunnah serta ke bawahnya lagi gitu. Tapi yang atasnya Al-Quran dan Sunnah. Etika atau akhlak sendiri itu dalam Islam sangat penting sekali, bahwa tidak bisa kita tinggalkan agama dengan etika gitu, apalagi dalam kita berbisnis gitu. Bahwa di dalam hadis pun dikatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini akhlak dalam apa? Dalam segala hal, baik dalam tingkah laku ataupun sekarang yang dibahas oleh kita yaitu tentang bisnis. Maka di dalam bisnis tersebut harus ada etikanya, harus ada akhlaknya, harus ada moralnya, dan itu harus berdampingan, tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau bisnis tanpa etika ya rusak, ataupun etika tanpa bisnisnya. Kalau kita bisnis mah harus bisnis itu lalu dengan etika. Maka seperti itu dalam etika bisnis. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh saudara Salsabila Nurrohmah. Selanjutnya, etika bisnis Protestan. Etika bisnis adalah penolakan terhadap hak milik pribadi serta kecurigaan yang sangat terhadap kekayaan. Gereja mengeluarkan doktrin tentang harga yang adil atau just price dan upah adil, yaitu menerima upah yang pantas sesuai dengan apa yang disumbangkan seseorang bagi kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Selanjutnya, pemahaman mereka mulai berkembang
sehingga menjadikan bisnis adalah panggilan Tuhan dan bersifat ibadah. Etika bisnis Protestan identik dengan ekonomi kapitalis. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, beberapa dasar etika bisnis syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip etika bisnis syariah, yaitu untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau hukum. Yang kedua, ada konsep etika bisnis syariah. Jika ditelusuri secara historis, etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Nilai dasar dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disyariatkan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah antara lain, yang pertama adanya kesatuan, tauhid atau unity, keseimbangan, equality, kehendak bebas, free will, tanggung jawab, responsibility, kebenaran, kejujuran, honesty. Kesatuan dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Yang kedua, keseimbangan, equilibrium. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang, selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar, dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan, takaran, dan timbangan. Dalam surat Al-Isra ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang berikutnya, kehendak bebas, free will, merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja. Dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan tanggung jawab, kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia,
karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Untuk yang terakhir, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Dalam konteks ini, selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.